Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ratri Cahaningrum, nomor induk mahasiswa 4020083 dari kelas PSD. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Pengaruh NPF, FDR, dan Buku terhadap ROA Bank Muamalat Indonesia tahun 2014 sampai 2021. Bagian selanjutnya mengenai latar belakang. Pada bagian ini dijelaskan mengenai Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia dan merupakan bank syariah yang dapat bertahan pada krisis moneter pada tahun 1998 silam. Dalam kegiatan peningkatan keuntungan yang diperoleh bank, terdapat indikator penting yang dapat dipertimbangkan, yaitu dalam perolehan laba yang diperoleh oleh bank. Hal tersebut berkaitan dengan profitabilitas yang dihasilkan oleh bank syariah. Bagian selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Pada bagian ini dijelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu ROA. Dalam menganalisis data yang ada di laporan keuangan, alat ukur yang digunakan adalah ROA atau return on asset. ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang didapat oleh bank dari segi penggunaan aset yang dimiliki. Yang kedua yaitu NPF. NPF atau yang biasa disebut dengan kualitas pembiayaan perbankan adalah pembiayaan yang tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Selanjutnya yaitu financing deposit ratio atau FDR adalah rasio besarnya seluruh volume kredit oleh bank dan jumlah dana yang didapatkan dari berbagai sumber. Nilai FDR menunjukkan jumlah pembiayaan yang mampu tersalurkan. Jika pembiayaan yang disalurkan banyak, maka hal tersebut dapat menyokong profitabilitas bank yang didapatkan dari pendapatan bagi hasil dari pembiayaan yang bermacam-macam. Namun, nilai FDR yang terlalu tinggi berpengaruh buruk terhadap profitabilitas bank. Karena pembiayaan yang disalurkan terlalu banyak sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban bank dalam memenuhi dana yang disalurkan. Selanjutnya, variabel terakhir yang dijelaskan dalam landasan teori yaitu buku atau biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional dan pendapatan operasional adalah rasio yang menghubungkan antara biaya operasional yang dikeluarkan bank dan pendapatan operasional yang mampu dihasilkan bank. Rasio ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai dari rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga dapat dikatakan dalam keadaan kondisi yang baik. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan NPF, FDR, dan buku terhadap ROA. Yang pertama yaitu hubungan NPF terhadap ROA. Banyaknya jumlah pembiayaan atau NPF mengalami kemampuan jumlah pendapatan bank dan berpengaruh pada ROA sehingga mengakibatkan kerugian pada bank. Dengan demikian NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Yang kedua yaitu hubungan terhadap ROA. Semakin hubungan FDR terhadap ROA, semakin tinggi FDR maka ROA akan meningkat, dan jika FDR menurun maka ROA juga akan mengalami penurunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Yang ketiga yaitu buku. Pengaruh buku terhadap ROA. Hubungan buku terhadap ROA. Pengaruh buku terhadap ROA yaitu semakin tinggi rasio buku maka ROA akan semakin menurun. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio buku maka ROA suatu perusahaan akan meningkat. Selanjutnya, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, hipotesis NPF terhadap ROA. H01, variabel NPF dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. H11, variabel NPF dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. H02, variabel NPF dalam jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021.
H12, variabel NPF dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. Yang kedua yaitu hipotesis FDR terhadap ROA. H01, variabel FDR dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. H11, variabel FDR dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. H02, variabel FDR dalam jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. H12, variabel FDR dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. Hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis Bobo terhadap ROA. H01, variabel Bobo dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. H11, variabel Bobo dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. H02, variabel Bobo dalam jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. H12, variabel Bobo dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. Hipotesis yang keempat yaitu hipotesis NPF, FDR, dan Bobo terhadap ROA. H01, variabel NPF, FDR, dan Bobo secara simultan dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. H11, variabel NPF, FDR, dan Bobo secara simultan dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. H02, variabel NPF, FDR, dan Bobo secara simultan dalam jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. H12, variabel NPF, FDR, dan Bobo secara simultan dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. Bagian selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang diobservasi. Yang kedua yaitu jenis pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka dan dapat dianalisis menggunakan analisis statistik. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. 3 variabel independen tersebut yaitu NPF, FDR, dan Bobo. Sedangkan variabel dependen atau yang dipengaruhi yaitu variabel ROA. Sedangkan untuk lokasi penelitian ini berlokasi pada PT Bank Muamalat Indonesia. Kalkulasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan triwulan PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021. Untuk jenis dan sumber data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulan PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014 sampai 2021 yang telah dipublikasikan di laman web resminya PT Bank Muamalat Indonesia yaitu di www.bankmuamalat.co.id. Untuk metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan PT Bank Muamalat Indonesia yang telah dipublikasikan secara online di laman web resminya yaitu di www.bankmuamalat.co.id. Sedangkan untuk teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data time series menggunakan metode kesalahan koreksi.
yaitu dengan 5 tahapan. Yang pertama yaitu pengujian stasionaritas data, yang kedua pengujian kointegrasi, yang ketiga pengujian koreksi kesalahan Engel Greger, yang keempat yaitu pengujian jangka pendek dan jangka panjang, yang terakhir yaitu pengujian asumsi klasik.